Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena seseorang yang dikatakan bersyukur adalah orang-orang yang selalu menjadikan dirinya yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menjadi umat yang amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila selalu menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi segala sesuatu apabila seseorang menerimanya dengan baik, maka dia tergolong orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang selalu dalam keadaan teraniaya, selalu dalam keadaan difitnah, itu adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulan Azhari, channel Support dan Doa. Channel YouTube kita ini, kita selalu mensupport terutama sahabat kita Paula dan Mas Baim. Kita doakan mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan umatnya tidak boleh membeberkan aib keluarganya. Para ulama telah berkali-kali menjelaskan, menyampaikan kepada saudara kita Mas Baim agar untuk bersabar, untuk bertawakal, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak membeberkan aib istri atau aib keluarga. Karena tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmi. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuka aib saudaramu sendiri, atau janganlah kamu membuka aib seseorang, karena membuka aib seseorang sama dengan memakan darah dagingmu sendiri. Nah, ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni itsmu inna ba'dadh-dhanni itsmu. Maka dari itu, dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilarang membuka aib atau berhentilah membeberkan aib istri. Dan begitu juga seorang istri juga tidak boleh selalu membeberkan aib suami. Berpegang teguhlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam posisi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang sibuk dengan menjelek-jelekan orang lain atau menjelek-jelekan istrinya, padahal itu adalah ibu dari anak-anak. Berulang kali kita sampaikan bahwa Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuka aib seseorang, karena membuka aib seseorang itu adalah sama dengan memakan darah dagingmu sendiri. Apalagi ini aib keluarga, aib istri. Jadi berhentilah kepada Mas Baim untuk membuka aib istri sendiri. Sangat disayangkan apabila
ini selalu terjadi, kita akan melihat dampak ke depan. Jadi dampak ke depan itu sangat penting. Kita lihat nanti bagaimana ke depannya. Masa depan keluarga kita, anak-anak kita ini yang harus kita benar-benar perjuangkan. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang menderita tekanan perasaan batin, dan mereka juga akan beranjak dewasa. Mereka juga akan menjadi orang-orang yang ingin sejahtera ke depannya. Maka dari itu, kepada saudara-saudara kita, para sahabat semua, agar berhentilah untuk membeberkan aib istri. Berhentilah membeberkan aib keluarga. Kita pikirkan yaitu adalah generasi kita ke depan, anak-anak kita ke depan itu mereka ingin hidup bahagia. Mereka juga ingin hidup sejahtera seperti anak-anak yang lainnya. Apabila kita tidak mau berhenti membeberkan aib istri, membeberkan aib suami, ini sangat menyedihkan, dan menjadi beban moral, beban penderitaan kita semua melihat sahabat-sahabat kita, saudara kita yang mereka selalu terzolimi, dibuka aibnya di depan orang banyak. Mereka mempunyai anak, Ananda, Keanu, dan Kenzo. Ananda, Keanu, dan Kenzo ini adalah anak yang cerdas, anak yang baik. Mereka juga ingin hidup bahagia seperti keluarga besar di sana, seperti keluarga yang lainnya, seperti anak-anak yang lainnya. Jangan mereka dikotori dengan informasi-informasi yang membuat hidup mereka yaitu menjadi hidup yang tidak bahagia, menjadi hidup yang terganggu kesejahteraannya dan terganggu yaitu mental dan kebahagiaannya. Karena itu akan muncul jejak digital, mereka juga akan membaca, melihat, dan seterusnya. Jadi mohon kepada Mas Baim, hentikanlah membeberkan aib istri. Hentikan, cukup dan cukup. Sudah banyak ustadz, ulama, kiai untuk melarang, bahkan para ilmuwan, cendekiawan, para praktisi yang telah bersatu, mereka benar-benar meyakinkan untuk melarang Mas Baim untuk membeberkan aib istri. Sudahlah, cukup dan cukup. Sekarang lebih baik istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Semua akan terjadi kehancuran, kerugian. Na'udzubillah min dzalik. Kita kasihan terhadap anak kita, ya Allah. Mereka kan juga akan hidup, tumbuh dewasa, dan mereka akan ingin menjadi orang-orang yang sempurna seperti anak-anak di luar sana. Mereka ingin hidup bahagia, mereka ingin bersekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan bahkan menjadi orang yang sempurna. Mereka ingin hidup bahagia, dan mereka juga bagaimana nanti bisa hidup yang layak seperti anak-anak kecil di luar sana. Mulai detik ini, kita mohon kepada Mas Baim, hentikanlah membeberkan aib istri. Hentikan, yaitu berbicara yang membuat keberlangsungan kehidupan anak-anak ke depan mereka menjadi
terganggu, mereka menjadi kecewa. Dalam hal ini Mas Baim masih mempunyai waktu, bisa mempunyai waktu untuk memohon maaf kepada publik bahwa setelah ini tidak mengulangi lagi. Memohon maaf bersimpuh kepada publik bahwa tidak akan membeberkan aib keluarga. Kita berpikir panjang, hidup kita bukan hanya untuk Mas Baim dan Mbak Paula saja, karena di sini ada anak. Mereka yang harus kita perjuangkan, mereka yang harus kita berikan nafkah lahir, batin, dan semua. Jadi bukan hanya dikasih makan saja, tetapi anak-anak itu juga harus diberikan pengetahuan agama. Mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan fitnah. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat anak-anak kita di luar sana. Mereka yang harus kita perjuangkan nasibnya. Mereka yang harus kita berikan pendidikan yang layak, sehingga bisa mereka menggapai cita-citanya menjadi seorang yang berhasil, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, kebanggaan agama, kebanggaan keluarga besar, negara dan bangsa. Karena memang sahabat kita Paula, beliau dalam keadaan kritis mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tetap sabar. Beliau tidak putus asa. Karena Allah telah berfirman, "Wala ta'asu min rauhillah, wala ta'asu min rauhillah." Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Sahabat Paula kita ini orang-orang yang sabar, orang-orang yang tergolong mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya ujian yang menimpa beliau, yang terjadi pada diri Mbak Paula dan anak-anak. Tetapi Mbak Paula tetap sabar, tetap istiqomah apapun kejadian-kejadian yang dilimpahkan kepadanya. Sungguh luar biasa kesabaran. Beliau tetap sholat, beliau tetap berdoa. Subhanallah. Ini adalah ciri orang yang sabar, ciri-ciri orang yang beriman, yaitu dikala dia mendapat ujian yang benar-benar dalam keadaan kritis, dalam keadaan urgen, yaitu dia tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu selalu merindukan orang-orang yang selalu dekat kepadanya. Allah itu senang melihat orang-orang yang berbuat sabar, selalu dalam keadaan sabar, selalu dalam keadaan menjaga akidahnya, tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin melihat umatnya yang berpaling dari rahmatnya. Jadi orang-orang yang musyrik Allah tidak suka. Allah itu selalu beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah tidak pernah mau beserta orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia berputus asa, berpaling dari rahmat Allah. Nauzubillah min zalik. Nah, ini adalah contoh-contoh orang yang berpaling dari rahmat Allah. Dikala dia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau kabur dari Allah dan tidak mau sholat, tidak mau berdoa, tidak mau berzikir. Tetapi sahabat kita Paula ini luar biasa. Dia tetap mengagungkan Allah. Dan percayalah,
Kalau orang siapapun orangnya, dikala dia ditimpa musibah tetap berdoa kepada Allah, tetap bermunajat kepada Allah, ud'uuni astajib lakum, maka kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, berdoa kepada zat selain Allah, maka akan datanglah kerugian, akan datanglah laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Mas Baim, kita selalu untuk mengajak dan menegaskan, segera hentikan membuka aib istri. Segera hentikan membeberkan aib istri, aib keluarga, dan seterusnya. Karena ini adalah merupakan masa depan bersama, masa depan anak bangsa. Karena juga nanti akan berpengaruh kalau seseorang ada melakukan itu juga nanti orang lain ikut-ikutan untuk membeberkan aib keluarga. Nah, ini dampaknya akan tidak bagus. Karena di dalam ajaran agama Islam itu sangat melarang untuk membeberkan aib seseorang. Telah dijelaskan di surat Al-Quran itu. Ayat Allah mengatakan bahwa kita tidak boleh membuka aib. Membuka aib seseorang, orang yang juga mendengarkan itu mendapat dosa. Orang yang membuka aib itu mendapat dosa. Dan dosa yang dibuka aibnya, dosa yang dibuka aibnya itu ditanggung oleh orang yang mendengar buka aib itu, dan ditanggung oleh dosanya masuk ke orang yang membuka aib itu. Makanya naudzubillah min dzalik, karena di dalam ajaran agama Islam itu sangat melarang dan tidak menginginkan, yaitu saudara-saudaranya itu selalu terpecah belah. Allah tidak menginginkan bahwa umatnya menjadi umat yang musyrik, menjadi umat-umat yang fitnah, dan menjadi orang-orang yang sibuk dengan mempergunjingkan orang. Nah, itu Allah tidak suka. Allah sangat membenci pekerjaan yaitu mempergunjingkan orang lain. Ingat, dosa orang-orang yang dipergunjingkan, dosa orang-orang yang dibuka aibnya itu akan ditanggung oleh orang yang membuka aib dan orang yang mendengarkan aib itu. Maka jangan sekali-kali kita larut dengan mempergunjingkan orang dan membuka aib seseorang. Karena ancamannya adalah neraka jahanam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada sahabat kita Mbak Paula dan Ananda, Keanu dan Kezo, serta Mas Baim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berbuat yang terbaik buat kedua anaknya, Mas Keanu, yaitu Ananda Keanu dan Kenzo, agar menjadi putra bangsa yang menjadi kebanggaan kedua orang tua, menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanggaan negeri kita yang tercinta, dan dapat membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan keluarga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi putra terbaik bangsa yang tercinta ini. Mereka masih kecil, mereka juga ingin hidup bahagia, sejahtera, dan sentosa. Yang mereka ini ingin mendapatkan kesempatan seperti anak-anak di luar sana. Mereka hidup tenang tanpa ada disibukkan dengan pergunjingan. Mereka juga ingin ceria, main, dan bercanda, mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Tidak ada perbedaan dengan anak-anak yang di luar sana. Mereka ingin seperti itu. Mulai dari mereka kecil sampai mereka meraih cita-citanya melalui pendidikan yang setinggi-tingginya di bumi pertiwi ini. Jangan biarkan mereka hidup menjadi hidup yang bersedih. Jangan biarkan mereka menjadi hidup yang terugikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan kedua anak ini.
karena mereka merupakan anak yang baik. Kullu mauladun yuladul ala fitrah, bahwa anak itu seperti kertas putih, seperti tabula rasa. Jadi bagaimana anak itu, yaitu di dalam membesarkan anak itu dipengaruhi dengan lingkungannya, dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi lingkungannya itu baikkah, lingkungannya tidak baikkah, dia berteman dengan para ulama, apakah dia berteman dengan para penjahat, insya Allah anak itu akan berkembang, bertumbuh, yaitu dengan lingkungan yang membesarkannya. Tetapi kalau lingkungannya yang membesarkannya itu di lingkungan yang selalu sibuk dengan membuka aib seseorang, membuka aib istri, nah ini juga akan berpengaruh dengan perkembangan masa depan anak ke depan. Jadi ini sebagai pelajaran buat kita semua, bahwa anak itu adalah merupakan titipan. Tetapi kalau kita tidak menyelamatkan, tidak bisa menyelamatkan keberlangsungan anak kita, maka selaku orang tua juga kita akan berdosa. Karena tidak bisa menjamin, yaitu titipan Allah, karena anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila kita dapat membahagiakan anak itu, kita dapat merawatnya, dapat memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya sehingga dia bisa bekerja, sehingga mereka terhindar dari gangguan psikis, penderitaan psikis, anak-anaknya bisa menjadi hidup bahagia. Nah, maka orang tua itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala yang seluas langit dan bumi. Jadi sebaliknya, apabila orang tua tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa menguatkan akidah anaknya, tidak bisa memberikan kesuksesan atau anaknya itu menjadi anak yang terganggu psikis dan mentalnya, mereka hidup tidak bahagia, mereka hidup dalam keadaan selalu berduka, maka yang berdosa itu orang tuanya. Kenapa tidak bisa menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala? Jadi memang Islam itu menjamin seluruh isi alam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah menjamin semua kehidupan isi alam di muka bumi ini, mulai manusia, hewan, tumbuhan, bumi, gunung, lautan, dan seterusnya, itu dijamin oleh ajaran agama Islam ini, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW. Karena memang begitu, Rasulullah itu tidak pernah yang namanya membeberkan aib istrinya. Rasulullah tidak pernah mempergunjingkan orang. Dan Rasulullah apabila mendapatkan informasi, beliau selalu musyawarahkan dulu kepada kerabat terdekat, sahabat, ke istri yang tercinta. Jadi baik buruknya Rasulullah selalu berdiskusi di dalam menerima informasi, yaitu berdiskusi dulu dengan istri tercinta, dengan orang lain, dengan para sahabat yang terdekat, dan seterusnya. Nah, maka di dalam ajaran agama kita, di dalam menerima informasi itu harus benar-benar diyakinkan, tidak boleh menerima informasi itu dengan ditelan dengan mentah-mentah seperti itu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita untuk selalu berbuat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk keberlangsungan keluarga, kehidupan anak sendiri, dan kehidupan buat generasi-generasi Gen Z sekarang ini. Generasi Z, ada ke depan ada generasi Alpha. Mereka yang harus kita bina, kita berikan mereka penghidupan yang layak, pengetahuan agama yang bagus, kita berikan skill yang bagus, talenta, sehingga mereka terhindar dari ketakutan psikis. Karena ketakutan psikis, ancaman, dan itu juga merupakan sesuatu kekerasan. Maka ada kita namanya itu perlindungan terhadap anak. Kalau kita berbicara anak, semua orang meneteskan air mata. Siapa yang ingin
seorang bayi, mereka yang kurang kasih sayang, mereka yang kurang perhatian, semua akan menderita. Semua akan melihat mereka tuh sedih. Apalagi melihat seseorang yang selalu dipergunjingkan di depan orang banyak, kita juga ikut merasa resah dan merasa senasib dan sepenanggungan, ya turut berduka cita. Andaikan kita posisi itu, pasti kita akan subhanahu wa ta'ala bagaimana ya pasti psikis mental kita terganggu apabila semua kejadian-kejadian itu dibeberkan di depan orang banyak. Itu tidak boleh. Memang lahirnya Islam itu selalu jelas-jelas melarang untuk membuka aib. Sangat melarang untuk membuka aib, bahwa itu adalah perbuatan dosa besar, akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin cerai, cerai saja dengan baik-baik, tetapi tidak harus dengan saling membuka aib, membeberkan di depan publik. Apalagi sekarang ini perkembangan teknologi ini sangat canggih. Memang Islam mengajarkan bahwa Islam itu sangat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman, Islam selalu update. Allah itu sudah ciptakan bahwa ada langit, ada bulan, ada ilmu antariksa dan seterusnya, fisika, kimia dan aljabar, matematika dan seterusnya, ilmu kesehatan. Jadi agama itu berkembang di muka bumi ini, tetapi bagaimana kita memanfaatkannya? Seperti teknologi yang canggih. Nah, 1 detik aja orang bisa menerima informasi dunia ini, apalagi informasi kejahatan yang membeberkan aib seseorang. Jadi tergantung dengan seseorang. Kita memanfaatkan teknologi yang indah ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkanlah dengan baik-baik, dengan keilmuan, dengan pendidikan, dengan tadarusan membaca Al-Quran, mengajak berzikir, bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dikatakan warga negara yang baik. Jadi bukan warga negara yang sibuk membuka aib orang lain melalui media sosial, melalui media elektronik dan seterusnya. Jadi berarti kita tidak bisa memanfaatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memanfaatkan rezeki dari Allah, yaitu berupa teknologi yang canggih ini. Kita tidak bisa memanfaatkan, karena teknologi yang ada kita manfaatkan untuk membuka aib, apalagi itu aib istri, aib keluarga. Nah, ini bukan termasuk warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu adalah memanfaatkan teknologi yang canggih ini, yaitu dengan berita-berita yang baik, berita yang membangun, berita yang menyejukkan, tidak menimbulkan konflik, berita yang dapat mengajak anak-anak di negeri ini untuk berbuat baik kepada keluarga, kepada masyarakat, berbuat baik kepada bangsa dan negara untuk mengisi kemerdekaan kita yang tercinta ini. Jadi itu baru dikatakan warga negara yang baik, apabila memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran bangsa negara melalui pendidikan, melalui ilmu pengetahuan, melalui talenta, skill yang ada, dan melalui cinta tanah air. Hubbun watoni minal iman. Jadi seseorang itu cinta tanah airnya bisa dilihat apa yang dia perbuat di dalam memanfaatkan teknologi yang canggih ini. Seseorang memanfaatkannya dengan menyampaikan ke dunia teknologi yang canggih ini melalui pendidikan, pengetahuan agama yang baik, pemahaman agama yang baik, memberikan talenta, skill, apapun bentuk skillnya, itu semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah
menciptakan semua ilmu di muka bumi ini, itu baru dikatakan orang-orang yang hubbun watoni minal iman, orang-orang yang cinta tanah air. Karena cinta tanah air itu adalah merupakan sebagian daripada iman. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita doakan Mas Baim dan Mbak Paula apapun kondisinya selalu memikirkan tiada hari tanpa berbuat baik untuk kedua anak mereka, menjamin keselamatan kehidupan kedua ananda Keanu dan Kenzo untuk kedepannya menjadi anak yang dibanggakan kedua orang tua, kebanggaan agama, dan kebanggaan negara dan bangsa tanah air kita yang tercinta ini. Dan jangan lupa para sahabat semua, bantu subscribe, like, dan bantu share channel YouTube kami ini, channel Dr. Yulian Azhari. Ingat, channel Dr. Yulian Azhari ini adalah channel yaitu support dan doa. Barakallah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada semua sahabat-sahabat sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Tetapi dari nilai dari hati kami yang tulus adalah untuk mengajak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama-sama kita untuk berusaha menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih. Salam sehat selalu. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.